Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita masih tentang baca kitab Ahaditsul Akhlaq. Dan juga masih terkait dengan pembahasan yang ke-20, jadi bermuamalah dengan anak-anak kecil, maksudnya dengan anak-anak kita. Yang bawa kitab kita saya dibuka di halaman 292 ya. Qala ma'alif Abidullah ta'ala wa kanat wasyahu sallallahu alaihi wasallam lahu mashubatan bitawaddudin wa husni tahabbubin. Yani bahwasanya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibarengi dengan sikap atau sikap tawadud, penuh kasih sayang, cinta kasih. Dia memberikan wasiat nasihat ini diiringi dengan rasa cinta kasih kepada yang diberi nasihat. Perhatikan di sini, ini hadis Abu Abdurrahman an Abi Abdurrahman Al-Khubuli Al-Sunabihi Al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuka. Faqala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa ausa bidzalika Mu'adz as-Sunabihi wa ausa bihi as-Sunabihi Abu Abdurrahman rawahu Abu Dawud. Dari Abu Abdurrahman Al-Khubuli an-Sunabihi dari Sunabihi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang tangannya. Nabi memegang tangan Mu'adz dan Nabi mengatakan, dia bersabda, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintai. Sesungguhnya aku benar-benar mencintai. 2 kali diucapkan. Lalu dia bersabda, aku wasiatkan kepadamu, yakni jangan sekali-kali engkau tinggalkan di akhir setiap sholat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan Mu'adz sudah mewasiatkan hal itu kepada Sunabihi, dan As-Sunabihi juga mewasiatkan hal itu kepada
Abu Abdurrahman. Rawahu Abu Dawud. Nah, perhatikan di sini. Hadis ini sahih. Hadis sahih. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi SAW ini sangat bersemangat untuk bisa memberikan nasihat kepada para sahabatnya, para sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dan juga sangat bersemangat untuk bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan untuk mereka para sahabat ini. Di antaranya ada dalam hadis ini bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengabarkan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memegang tangannya, tangan Mu'adz. Ini menampakkan beliau sallallahu menampakkan kecintaannya kepada Mu'adz dengan mengatakan 2 kali tadi, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, wahai Mu'adz. Jadi beliau memberikan nasihat wasiat ini diawali dengan aku mencintaimu. Ini juga menunjukkan kalau orang itu masih mau memberikan wasiat, nasihat, pesan yang baik, maka ini menunjukkan orang itu cinta. Gitu. Maka kalau ada orang memberikan wasiat kepada kita, nasihat kepada kita, orang tua kepada anaknya misalkan, maka ini menunjukkan apa? Cinta. Maka jangan tambah dibenci. Mesti kalau dekat diomongin. Mesti kalau dekat diomongin. Nasihatin gini. Jangan bosan dan jemu. Justru menunjukkan kecintaan. Jadi bukan karena benci, bukan karena nggak suka, tapi justru karena kecintaannya gitu. Maka Nabi sebelum memberikan wasiat ini mengatakan diawali dengan sesungguhnya aku mencintai. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintai. Ini. Dan ini sebagaimana Nabi SAW juga memerintahkan agar seseorang itu mengabarkan kepada saudaranya kalau dia mencintainya karena Allah. Demikian juga dalam hadis ini juga ada targhib, motivasi, dorongan agar orang itu mau melakukan apa yang akan disebutkan setelahnya, memperhatikan, kemudian berupaya untuk apa? Melaksanakan wasiat yang akan disampaikan. Karena dilakukan kenapa? Kecintaan, gitu. Karena kecintaan. Nah, kemudian lalu Nabi SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz. Dengan mengatakan tadi, wahai Mu'adz, la tada'anna, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan, jangan sampai engkau meninggalkan di akhir setiap sholat. Ya, ada yang mengatakan di akhir setiap sholat ini bisa dibaca sebelum salam, atau juga ada juga setelah salam. Yang jelas ini di akhir setiap sholat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Ini doa yang agung ini. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Ini maknanya. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingat Engkau. Ya, berilah aku kekuatan, berilah aku rezeki kekuatan dari sisimu, yaitu dengan dilapangkan dada ini, dimudahkan urusan,
dan punya kemauan yang tinggi ala zikrika, untuk bisa mengingat engkau. Dan jadikanlah lisan dan juga hati senantiasa bertasbih dan berzikir kepada engkau pada Allah Azza wa Jalla. Wa syukrika, dan juga agar bisa bersyukur kepadamu. Jadikanlah hati senantiasa bisa ridho dan bersyukur nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena kita itu kurang bersyukur. Kebaikan manusia itu kurang bersyukur. Maka kalau kita itu gak bisa ditolong oleh Allah, gak ditolong oleh Allah untuk bersyukur, gak akan bisa bersyukur. Maka perhatikan ini saling berkaitan ya. Orang itu bisa bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ibadahnya, meningkatkan ketaatan itu karena ditolong oleh Allah. Karena diberi kenikmatan bisa ditolong oleh Allah. Dan kalau kita perhatikan, orang bisa bersyukur karena ditolong oleh Allah, diberi kenikmatan bisa bersyukur pada Allah, dan itu juga suatu hal yang patut disyukuri. Orang bisa bersyukur itu merupakan kenikmatan dari Allah, yang dan juga kita syukuri atas kenikmatan itu. Dan kenikmatan ketika disyukuri akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Sehingga di sini ini juga memberikan faedah apa? Kita itu nggak bisa untuk mengingat Allah, untuk bersyukur pada Allah dengan baik kalau nggak ditolong oleh Allah. Sehingga ketika kita bisa bersyukur, jangan sombong. Bisa beribadah kepada Allah, jangan menyombongkan diri. Itu karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Anda, kepada kita. Maka diminta pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan agar bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Minta kepada Allah pertolongan agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan bagusnya ibadah dengan apa? Ikhlas. Menunjukkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa melakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan sunnah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berarti ini menunjukkan kalau kita tidak ditolong oleh Allah nggak bisa melakukan itu. Sehingga ketika kita bisa melakukan itu, maka itu suatu kenikmatan yang agung. Itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting doa ini. Maka sampai Nabi berpesan, wahai Mu'adz, jangan sekali-kali kau tinggalkan. Jangan sampai kau tinggalkan. Di akhir setiap saat membaca doa ini. Maka insya Allah ini hafal semuanya. Jadi baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang menjadi syahid di sini adalah bahwasanya Nabi memberikan wasiat kepada Mu'adz. Ini dibarengi dengan apa? Rasa cinta kepada Mu'adz. Jadi cintaan, dipegang tangannya dan mengatakan, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Sesungguhnya aku mencintaimu. Ini diucapkan sampai dua. Artinya ini juga kita ketika memberikan nasihat kepada anak-anak kita, boleh disampaikan baik. Nah, tapi saya mencintai adik atau anak dan seterusnya. Sehingga jangan merasa sering diomongin menunjukkan nggak suka. Misalnya anak-anak pun perhatian. Perhatikan ini. Ketika antum sering diberi nasihat-nasihat dari orang tua,
Demikian juga termasuk jadi mungkin guru, maka ini karena cinta dan sayang kepada kita. Jadi bukan dengan marah-marah, tapi karena bentuk apa? Sayang. Yang berikutnya, baik berikutnya. Wa akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahum amanatun jasimatun wa mas'uliyatun azimah yus'alu anha al-'abdu yaumal qiyamah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya anak-anak itu merupakan amanah, tanggung jawab yang agung, yang nanti seorang hamba akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Jadi anak ini merupakan amanah. Sekaligus ya tanggung jawab yang nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Maka itu diperhatikan khususnya kita para orang tua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru alladhi 'ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'ala ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, ketahuilah kullukum, setiap kalian itu adalah pemimpin. Terutama ini laki-laki ya, ini pemimpin. Nah, semuanya nih nanti akan disebutkan. Jadi kalau usah diminta jadi pemimpin, cuma jadi pemimpin ya tadi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian itu akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Ra'iyah, yang dipimpinnya. Fal amiru alladhi 'ala nasi ra'in, maka amir, seorang pemimpin, penguasa, jadi pemimpin yang mulai mungkin pemimpin mulai daerah yang paling bawah ya, mungkin lurah misalnya, mulai mungkin lingkungan yang kecil, kemudian mungkin camat, kemudian terus ke atas wali kota, bupati, gubernur, presiden. Jadi yang diberi, yang memimpin manusia maka itu pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, berarti. Nah, dan dia nanti akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Ini. Wa rajulu ra'in an ahli baitihi. Sekarang ini urusan kita, para lelaki. Dan seorang laki-laki itu ada pemimpin bagi keluarganya, ahli baitihi, anak istrinya. Wa huwa mas'ulun anhum,
dan ia nanti akan ditanya tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Seorang wanita ini pemimpin atas rumah suaminya. Jadi untuk ngatur rumah gini-gini sudah urusan istri. Dan anaknya. Tadi kan dari sini disebutkan dan anaknya. Anak siapa? Anak suaminya. Wa waladihi. Wa waladihi. Wa hiya mas'ulatun anhum. Dan ia nanti akan ditanya tentang mereka. Ya ini memang ya demikian ya. Suami kebanyakan ya, suami kan ya memang semuanya tanggung jawab semuanya lah. Yang paling utama kepala sekolahnya suaminya. Maka ini bantu itu. Bantu maksudnya. Istri harus taat kepada suami karena suami itu pemimpinnya. Suami ini pemimpinnya. Nah, kemudian maka dia pun harus mengikuti. Misalkan suaminya mengarahkan istrinya nanti gini. Apalagi seorang suami bekerja sama, mungkin ke lokasi misalnya. Maka ini harus mengikuti petunjuk yang diberikan arahan-arahan. Maka ini berpengaruh bertanggung jawab untuk terhadap ini istrinya anak-anaknya. Dan dia nanti akan ditanya tentang mereka. Jadi tentunya seorang istri jadi istri itu bukan pembantu rumah tangga mereka. Bukan pembantu rumah tangga dikerjakan ini itu. Lebih dari itu, ibu pemimpin yang ada di urusan rumah suaminya dan anaknya. Ini. Dan nanti akan ditanya tentang mereka. Maka ini berarti merasakan menjadi tanggung jawab. Wal abdul ra'in ala mali sayyidihi. Seorang budak ini ra'in ala mali sayyidihi, pemimpin untuk mengurusi harta tuannya dan dia nanti akan ditanya tentang itu. Ketahuilah, kullukum, setiap kalian ini adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Maka di sini kalau kita telah bahas seorang anak wajib taat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya. Seorang orang tua yang sebagai pemimpin tadi, maka ini memang harus ditaati. Maka anak, istri taat suaminya, anak harus taat orang tuanya. Maka harus mengikuti. Ini masing-masing nanti akan ditanya. Maka beruntunglah ketika seorang istri mendapatkan suami yang tahu kalau dia itu pemimpin. Dia mimpin istrinya, mengarahkan istrinya, mengarahkan anak-anaknya. Ini beruntung semacam ini. Maka jangan seandainya ada seorang istri dikasih tahu suaminya ini diarahkan ini tambah nggak suka, maka ini keliru. Ini keliru. Dan juga jangan sampai kemudian suami ngikor istrinya, ngikut aja. Suaminya istri aku ingin ini sudah diikuti. Maka ini tidak benar, dia adalah pemimpin. Nah, di sini jadi ya saling menopang.
dan keluarga. Tahu hak dan kewajiban masing-masing. Jadi di sini juga menunjukkan seorang suami, kepala rumah tangga, tidak hanya urusan kerja dapat uang selesai. Pokoknya dapat uang, hasil diberikan semua udah kepada istrinya. Saya itu sudah kerja mati-matian, bukan mati-matian, kerja harus maksimal. Saya nggak pernah bawa sekarang ini sudah diberikan semuanya. Seakan-akan itu tugas utamanya, hanya itu. Tidak, itu belum cukup. Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas yang berat. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini belum apa? Ketaatan. Jadi taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya, jadikan keluargamu, anak istrimu sudah taat. Termasuk dalam hal ini ada contohnya sholat. Nabi mengatakan apa? Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'un sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum asrun sinin. Pukullah mereka. Pukullah mereka ketika mereka enggak mau sholat. Sehingga pukul ya orang Tuhan. Pukul mereka anak-anak enggak mau sholat ketika usia sudah 10 tahun. Lebih dari 10 tahun enggak mau sholat, ya lebih dikerasin lagi gitu. Jangan sampai dibiarkan, udah besar, ngerti sendiri. Udah besar enggak usah disuruh-suruh. Kadang-kadang ada begitu. Karena usia 10 tahun usia SD, SMP usia udah 12-13 misalnya. SMA tambah gak perhatikan sholatnya, maka tetap diingatkan. Tetap diingatkan. Nah, perhatikan sini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ba'du alil ilm, inna Allah subhanahu yas'alu al-walida an waladihi yaumal qiyamati qabla an yas'ala al-walada an walidihi. Fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan walil ibni ala abihi haqqun. Fa kama qala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasu wal hijarah. Qala Ali bin Abi Thalib allimuhum wa adibuhum. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sebagian ahli ilmu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya, kepada seorang ayah tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum Allah bertanya kepada seorang anak tentang bapak. Maka sesungguhnya sebagaimana seorang ayah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh putranya, maka seorang anak juga memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh bapaknya. Maka sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan, ya kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah Ta'ala juga berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kewajiban orang tua. Kalau wasainal insana biwalidayhi husna, ini kewajiban anak, harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Ini tugas orang tua, ayah. Yang waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimuhum wa adibuhum." Ajari mereka adab, ajari, berikan mereka pengajaran dan adab kepada mereka, didik. Jadi di sini berarti pendidikan ini penting, masalah agama, kemudian juga adab, akhlak, isok gimana. Tidak hanya sekedar terkait dengan hanya ilmu umum, tapi yang utama di sini. Jadi ajarkan kepada mereka ini apa? Masalah agama yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya, dan juga didiklah mereka, ajari mereka apa? Adab. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Allah Ta'ala berfirman, dan beribadahlah kamu sekalian kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, ahsin ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada kerabat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. Jadi orang tua juga harus berlaku adil pada anak-anaknya. Enggak pilih kasih. Jadi harus adil. Fawasiyatullahi lil aba bi auladihim sabiqah ala wasiyatil aulad bi abaihim. Maka wasiat Allah kepada para bapak terhadap anak-anak mereka ini lebih dulu daripada wasiat anak kepada bapaknya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini berarti wasiat dari Allah untuk orang tua. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu sudan faqad asaa ilaihi ghayatal isaah. Wa aktsaru auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraiduddin wa sunanahu fa'adauhum sigaran walam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Ini penting di sini, perhatikan. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, yaitu tentang tidak mengajarkan, barang siapa yang tidak mengajarkan kepada, mengesampingkan pengajaran kepada anak-anaknya tentang hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bermanfaat kepadanya bagi anak-anak itu, dan membiarkan begitu saja, nggak diperintah, nggak dilarang, diumbar gitu aja. Kok kasih makan kok itu, kasih makan, belikan makan, sudah selesai. Ini maka berarti dia telah berbuat tidak baik, telah berbuat yang tidak bagus. Ghayatul isaah, sangat tidak baik kepada anaknya. Walaupun doanya dikasih ini, apalagi kasih tab, kasih HP, gede-gede gitu, sangat. Biarkan begitu aja, sekarang terserah dia. Ini azan dulu sebentar ya.
Nanti habis ada kita lanjutkan sedikit. Udah masuk kan? Ada tuh, ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan kita ulang sedikit ya. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan pengajaran anaknya, yang tidak mengajarkan kepada anaknya tentang hal-hal yang bermanfaat baginya, dan meninggalkan anaknya itu sudah langsung dibiarkan begitu aja, nggak diberi perintah, nggak diberi larangan, nggak dibiarkan, maka faqad asaa ilaihi ghayatal isaa, maka dia berarti telah berbuat yang sangat jelek, memberikan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Jadi ukurannya ini bukannya sekedar ngasih pakaian, makanan, fasilitas, tapi apa? Mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang bermanfaat baginya. Maka mungkin juga dari sini usaha orang tua menyadari dia kurang bisa memberikan pendidikan yang kemudian dia pondokkan. Tapi ingat, sebelum pondok itu kan kalau si anak-anak SD itu kan mesti di rumah masih diberi pijakan terus. Bagi masih anak-anak, tapi tetap diberi pijakan. Contohnya kemarin Nabi memberikan nasihat kepada siapa? Ibnu Abbas, ya kan? Ikhfadilah yang fatka, di antaranya semacam itu, kan? Ini. Jadi barang siapa yang tidak perhatikan atau mengesampingkan tentang pendidikan anaknya terhadap hal-hal yang bermanfaat baginya dan meninggalkan begitu aja, ia telah berbuat tidak baik kepadanya dengan sangat tidak baik. Dan sebagian besar anak-anak, kebanyakan anak-anak itu sesungguhnya rusaknya disebabkan dari sisi bapaknya. Minggi Bali abak dari sisi bapak, karena bapak sebagai kepala rumah tangga. Dan disebabkan karena mereka, para orang tuanya ini mengesampingkan, tidak memperhatikan mereka dari sisi pendidikan agamanya. Tentu yang bermanfaat ini adalah agama. Tidak hanya sekedar apa? Nanti bisa kerja supaya bisa kerja enak, gaji yang besar, mapan. Ini sesuatu yang bermanfaat dari sisi agamanya, masalah agamanya. Dan karena sebab mereka, para orang tua, tarki ta'limihim, tidak mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hal-hal yang wajib di dalam masalah agama. Gak ngerti ya, mentauhidkan Allah, sholat dan seterusnya, gak diajarkan. Termasuk sunnah-sunnah di dalam agama dan bisa apa saja, ini tidak diberikan kepada mereka. Mungkin dalam rangka ini juga kita, para orang tua, kalau kita nggak punya banyak ilmu tentang itu gimana? Mungkin ya dipilihkan sekolah-sekolah yang mengajarkan dari agama penekanannya, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini penekanannya. Maka mereka yang tidak memperhatikan masalah itu telah berbuat yang tidak baik kepada anak-anaknya. Fa'adauhum, sigorong, sehingga mereka, para orang tua, menyia-nyiakan anak-anaknya di waktu kecil, diterlantarkan dari sisi pendidikan agamanya. Falam yantafi'u bi anfusihim, maka akhirnya mereka pun tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya, dan demikian juga mereka
Anak-anak tidak bisa memberikan manfaat kepada bapaknya ketika mereka sudah tua. Maka ini termasuk hal yang penting. Ini bukan di dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Ini yang mengingatkan kita dari mas'uliyah ini penting. Dan ingat bahwasanya anak itu kan karunia. Dan juga ketika ini melihat semacam ini juga jangan kemudian langsung berputus asa, kemudian misalkan menyesal punya anak. Jangan. Ini karunia. Betapa banyak orang-orang yang ingin memiliki anak. Bahkan pernikahan itu kan intinya supaya bisa mempunyai keturunan yang solid dan solihah di antaranya. Minta pada Allah, mohon kepada Allah, karena Allah yang memberikan itu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga setelah dikasih, maka bersyukur pada Allah dan tetap minta lagi untuk bisa mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Minta pertolongan kepada Allah. Allah Maha Kuasa untuk itu. Bagaimana Allah telah memberikan kepada kita anak-anak dan juga rezeki. Dan bagian rezeki ini ada pendidikan anak, maka minta pada Allah. Allahumma a'inna ala tarbiyati auladina. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa mendidik anak-anak kami, untuk bisa mendidik mereka di atas Quran dan Sunnah. Minta tolong pada Allah, mohon tolong pada Allah. Terus berdoa, doa terus dikencangkan, kuatkan doa kepada Allah dibarengi dengan usaha semaksimal mungkin. Dan tentu butuh kesabaran. Jadi enggak hanya sekedar sudah saya ingatkan sekali, dua kali saya itu ditinggal. Tidak, terus butuh kesabaran, butuh terus. Bahkan sampai seandainya anak itu sudah menikah, misalkan ya, tetap diajak. Ketika diajak, ini kan Nabi Nuh mengajak putranya sampai, ya kan, walaupun akhirnya mungkin nggak mau, tapi terus sampai baru sudah dewasa tetap namanya anak. Nggak ada ini bekas anak saya, nggak ada anak. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita semuanya untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar di atas Quran dan Sunnah, dan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan juga solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bisa berbakti kepada orang tuanya. Naktabi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.